Oke. Sungguh luar biasa Tuhan boleh menjadikan kita terus ada di sini. Selamat pagi Sagi. Pagi. 29 Januari 2023. Ini adalah akhir bulan Januari di tahun 2023. Banyak hal yang Tuhan bolehkan kita untuk melalui kehidupan kita bersama-sama di dalam komunitas ini. Yang pasti Tuhan mau kita belajar banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena yang Tuhan rindukan komunitas ini bertumbuh tahun ini. Untuk semakin berbahaya untuk musuh. Sehingga judul kita hari ini adalah Conquering yang part 2-nya. Haleluya. Saya beri judul yang bagian ini adalah Deceitfulness of Self-Confidence. Artinya adalah tipuan kepercayaan diri. Sebuah harapan yang semu terhadap kepercayaan diri itu. Minggu lalu di 1 Yohanes 5 ayat 1 membantu kita untuk mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita untuk jadi pemenang. Ya kan? Masih ingat di situ? Dan juga karena Dia Tuhan kita adalah pemenang, kita anaknya juga adalah pemenang. Amin. Ya. Dan kita pun tidak sekedar menang, tetapi menang mutlak. Ya, lebih dari pemenang. Itu bagian. Dan dari kitab Yosua di pasalnya yang ke-6 lalu memperlihatkan bahwa kehendak Tuhan ialah kita mampu berperang dan menaklukkan ketidakkudusan. Bahkan menang dengan mutlak atas ketidakkudusan itu. Ya kan? Dan itu yang kita pelajari lalu. Mari kita buka di pasal yang sama yaitu Yosua 6. Yosua 6 ayat yang paling terakhir 27. Yang sudah dapat katakan menang. Menang. Ini hari ini pas pakai baju banyak yang sama. Ayat 27. Yosua 6. Dan Tuhan menyertai Yosua. Dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Minggu lalu kita berbicara tentang Yeriko. Yeriko adalah kemenangan yang telak untuk umat Tuhan. Cerita tentang di mana kemenangan itu diperoleh umat Tuhan. Mereka berhasil menang. Katakan menang. Menang atas musuh. Dan mereka berhasil menguasai area yang menjadi milik mereka. Yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena kemenangan itu, Alkitab menuliskan bahwa Yosua dikenal di seluruh negeri itu akhirnya. Kisah kemenangan ini terdengar sampai seluruh area dari negeri-negeri itu. Kemenangan dapat membawa kabar tersebar luas dengan mudah, khususnya di area-area musuh. Tetapi musuh mendengar bukan berarti musuh akan menyerah gitu aja. Peperangan demi peperangan masih menanti kita. Walaupun kita telah menang dari kenajisan. Karena Tuhan tidak memberikan umatnya daerah yang kecil. Amin. Tuhan memberikan umatnya daerah yang cukup untuk semua mereka hidup. Dan juga cukup bahkan untuk semua generasinya hidup. Dikatakan dengan jelas juga di ayat ini bahwa Tuhan menyertai Yosua, Bapak Ibu Saudara. Menyertai di dalam peperangan di Yeriko itu. Roma 8:13 dikatakan jika Allah di pihak kita, jika Tuhan di pihak kita, jika Adonai di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, kemenangan jelas terjadi. Tidak ada peperangan yang terlalu besar bagi Tuhan kita. Betul? Tidak ada peperangan yang tidak mampu Dia menangkan. Saudara banyak yang percaya kalau Tuhan kita akan selalu menang. Dan saudara percaya kalau Tuhan di pihak kita, kita pasti menang. Amin. Kalau kita simpulkan bahwa kekalahan tidak akan dialami oleh mereka yang berperang bersama Tuhan. Adakah yang membaca Yosua 7 dan 8 sebelum pagi ini? Sebagai PR kita bersama. Tetapi apa yang terjadi di Yosua 7? Kemenangan? Mari kita lihat.
Yosua 7. Yosua 7 ayat 4. Yosua 7 saya langsung ke ayat 4 aja. Yang udah dapat katakan menang. Menang. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Sibarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Setelah kemenangan yang mereka dapatkan di Yeriko, mereka mulai bergerak untuk menguasai daerah lain. Tetapi daerah itu atau tanah itu dikuasai oleh bangsa keturunan campuran antara Amori dan yang lainnya. Mereka sebut daerah itu namanya Ai. Mereka umat Tuhan tahu bahwa tanah itu adalah tanah perjanjian yang mereka harus rebut dan menangkan. Sehingga mereka maju berperang. 3.000 orang dikatakan orang Israel ini berangkat, dikirim berperang untuk daerah itu, untuk tanah itu. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel dipukul kalah. Mereka tidak hanya mampu didesak mundur, tapi bahkan juga mengalami kematian. Apa salahnya ini? Apa yang salah? Bukannya kita percaya kalau umat Tuhan akan selalu menang? Bukannya kita baca bahwa Tuhan bersama mereka tadi di atas? Kenapa mereka kalah? Bukannya mereka adalah umat Tuhan, tetapi kenapa kalah lawan musuh? Bukannya mereka rajin ke gereja, tapi kenapa kalah sama musuh terus? Bukannya dia itu Kristen dan rajin berdoa ya? Kenapa jatuh ke dosa terus? Tidak hanya kalah dari musuh aja, tetapi kekalahan itu membuat umat Tuhan bahkan hilang harapan. Dikatakan bahwa mereka tawar hati, patah semangat, tidak punya harapan lagi. Siapa yang pernah merasakan hal ini? Karena kalah, terbawa nafsu, terbawa kedagingan, kita kalah dengan itu semua. Dan akhirnya kita sendiri yang juga putus asa sendiri. Mari kita lihat apa yang ada di sini, sehingga kita bisa belajar hari ini untuk bagaimana kita berperang dan menjadi lebih baik untuk mengalahkan musuh kita. Tetap di pasal 7, tapi saya naik ke ayat 2-nya. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai dan letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikianlah, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai Ai, kota Ai. Seperti beberapa cerita sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, mereka mulai dari pengintaian. Ngindek dalam bahasa Inggris. Mereka memulai nginceng. Orang yang bukan Jawa gak ngerti apa. Mereka memulai untuk melihat apakah musuh dan bagaimana musuh ini hidup. Dari bagaimana keadaan musuh mereka. Mereka mulai memperhatikan, dilihat. Dan di ayat 3, respon mereka seperti ini. Kemudian kembalilah mereka, orang-orang yang ngintai tadi, balik kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa ini pergi. Biar hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang aja. Karena mengembur Ai itu mudah. Jangan kau susahkan seluruh bangsa ini untuk maju berperang. Dan berjalan jauh-jauh ke sana dan perang gitu. Karena mereka dikit. Karena Ai dikit. Ayat 3 dikatakan hal itu. Saat mereka lihat musuh, setelah mereka kembali dari pengintaian itu, Bapak Ibu Saudara, mereka langsung memberi ide kepada musuh.
Si pengintai ini. Ada ide. Memberi tanggapan dan rencana yang mereka miliki. Saya mau perlihatkan sedikit perbedaan di sini. Bapak Ibu Saudara agak mundur ke Yosua 2. Yosua 2 ayat yang ke-23. Dikatakan ini, maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Ini adalah orang-orang yang mengintai Yeriko. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Ini kedua momen pengintai pulang kampung. Ya. Di Yosua 2 hal yang mirip terjadi, di mana mereka juga melakukan pengintaian. Mereka melakukan pengamatan terhadap musuh yang ada di hadapan mereka di daerah yang harus mereka perangi. Tapi apakah kita bisa sadari perbedaan dari dua respon ini? Di dalam pengintaian Yeriko, saat mereka kembali, yang mereka katakan adalah apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Saat mereka kembali, mereka bergantung kepada apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka di pasal 1. Tetapi apa yang terjadi di pasal 7 tadi? Apa respon dan hasil pengintaian mereka waktu mereka menghadapi Ai? Ide cemerlang. Bagaimana kalau sedikit aja lah yang ke sana, nggak usah seluruh bangsa. Mereka cuma sedikit kok. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaan ini? Sama-sama mengintai, sama-sama mempelajari cara hidup musuh, sama-sama mempelajari cara kerja musuh. Tetapi pasal 2 mereka mengambil firman Tuhan jadi dasar langkah mereka. Tapi pasal 7 ide cemerlang mereka yang diandalkan. Apakah kamu bergumul melawan dosa akhir-akhir ini? Atau sampai hari ini? Kamu punya raksasa dan ketidakbenaran yang kamu tahu. Dan kamu harus menang atas. Kamu mulai selidiki. Pelajari. Kenapa ini seperti ini? Oh, ini karena itu. Oh, kalau mulai kayak gini, jadi aku pengen melakukan dosa, jadi aku gini-gini. Kita melakukan pengintaian di daerah musuh dan melihat bagaimana musuh selalu mengalahkan kita. Setelah pengintaian itu, akhirnya kita siap untuk melawan musuh dan berperang. Tapi ternyata hasilnya dari perang itu adalah kalah, dan kalah, dan kalah, dan kalah lagi. Pengintaian baik untuk dilakukan, tetapi hati-hati. Pengintaian bukan untuk kita menjadi pintar dan mencoba menyelesaikan dengan kepintaran kita sendiri. Dan ini yang terjadi dengan para Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka menyelidiki dan juga melahirkan ide tersendiri untuk mereka. Tandai di Yosua 7 itu karena kita nanti akan balik lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ajak teman-teman ke Amsal. Amsal 21 ayat 2. Oh, saya belum ngomong pasalnya tadi. Amsal 21 itu sebelum 22. Ayat 2 sebelum yang 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya memang ide mereka masuk akal sih. Ya gak sih? Kan musuhnya sedikit.
Ya kita lawan juga sedikit aja. Masuk akal kan? Masalahnya adalah ide kita akan selalu terdengar hebat di telinga kita sendiri. Masalahnya adalah pikiran kita akan selalu terlihat baik di mata kita sendiri. Ide mereka terdengar masuk akal dan baik. Alasannya pun masuk akal. Caranya juga masuk akal. Ide yang cemerlang dan masuk akal saja bahkan tidak dapat membawa kemenangan. Siapa punya ide? Gimana kita melawan musuhnya ini? Ide baik menurut kita. Bukan berarti ide itu pasti dapat bekerja. Ide baik untuk kita bahkan bukan berarti ide yang baik itu juga baik menurut Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka tetap melakukan apa yang mereka pikir tadi. Ide yang luar biasa dan baik, luar biasa baik bahkan di mata mereka sendiri. Tapi hasilnya, lihat di Yosua 7 yang ayat 7. Ayat 7 sampai 9. Dan berkatalah Yosua, Tuhan, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan aja. Oh Tuhan, apakah yang ku katakan setelah orang Israel membelakangi musuhnya? Artinya lari. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan menghukum kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Pertanyaan demi pertanyaan, pertanyaan demi pertanyaan. Apa yang terlihat di sini? Kegagalan. Kegagalan untuk menang atas musuh. Tetapi kegagalan itu dipakai untuk menyalahkan Tuhan dan firman Tuhan. Saya sering katakan ini, kamu gagal bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Kamu kalah bukan berarti firman Tuhan itu salah. Kamu lemah bukan berarti Tuhan tidak kuat. Yosua berseru, Tuhan, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan, membuat kami binasa? Padahal yang dikatakan Tuhan adalah, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada orang Israel itu. Ini di Yosua 1. Bahkan juga dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepadamu seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 3. Apakah Bapak Ibu Saudara mendengar tujuan Tuhan untuk membinasakan dari Yosua 1 ini? Apakah teman-teman mendengar bahwa Tuhan tujuannya membinasakan? Tidak ada. Tuhan tidak bertujuan untuk itu. Tetapi apa yang keluar dari Yosua, apa yang juga ada di dalam Yosua yang dia bahkan ungkapkan. Apakah Bapak Ibu Saudara sadari, saat kamu kalah, kamu sering membiarkan musuh menguasai. Mencatat baik-baik hal ini. Saat musuh menguasaimu, dia akan menguasai pikiran dan hatimu juga. Dan mereka akan membantu kamu untuk ingat firman Tuhan. Tapi diputar balikan. Apa yang dilakukan si ular saat Hawa meresponi dia? Si ular sih bantu ngingetin firman Tuhan. Emangnya Tuhan ngomong apa? Habis itu
Ditambahin. Oh kayaknya bukan itu deh bos. Gitu. Kayaknya nggak kayak gitu. Nggak gitu loh kenyataannya. Tanda dari orang yang kalah dan dikuasai musuh adalah mereka jadi mulai kehilangan akal. Akal kebenaran mereka hilang. Mereka mulai kehilangan otak mereka sendiri, Pak. Karena musuh menguasai pikiran mereka. Lihat Tuhan, aku udah taat. Tapi lihat apa yang terjadi. Yang disalahin Tuhan padahal jalan pakai idenya siapa? Ide mereka sendiri. Kamu salahin Tuhan padahal kamu pakai cara siapa? Lebih sering pakai cara hati dan perasaan serta pikiran sendiri. Ya malah Tuhan yang disalahin. Amin. Ya. Amsal 16. Ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini tipu dayanya. Dikatakan di sini begitu jelas. Apa yang mengawali kehancuran? Apa yang mendahului kejatuhan? Saya punya pertanyaan. Apa persamaan congkak dan tinggi hati? Sama-sama bikin kalah. That's good. Itu serius aku gak bercanda. Persamaan congkak dan tinggi hati di sini adalah sama-sama bikin kalah. Apa itu congkak? Dan apa itu tinggi hati? Congkak di ayat ini adalah seperti orang yang merendahkan dan meremehkan. Dan tinggi hati di sini tentang orang yang keras kepala. Keras kepala. Lucu ya? Amen. Nggak akan lucu lagi kalau pada akhirnya sampai ke titik kehancuran. Nggak akan lucu lagi kalau udah sampai titik kejatuhan. Meremehkan peringatan dan firman Tuhan. Meremehkan standar dan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan kepalanya sangat keras. Buku banyak banget. Sampai tidak mampu mendengar dan bahkan menerima apapun juga. Saling rasa. Percaya akan diri sendiri. Percaya akan apa yang ada di kepalamu sendiri. Percaya dengan apa yang ada di sini lebih benar dari apapun yang kamu dengar. Tapi sadari, semua itu adalah awal dari kehancuran. Itu adalah awal dari kejatuhan. Waktu kamu mulai meremehkan standar Tuhan. Waktu kamu mulai tidak mendengar perintah Tuhan. Itu adalah awalnya. Itu cuma titik awal aja. Itu adalah cerita awal yang akan mungkin terlihat benar bagi dirimu, terlihat baik bagi dirimu, dan bahkan terlihat menyenangkan, tetapi ujungnya kejahatan. Awalnya sih kelihatan kalau pinter, tapi ujungnya gagal. Awalnya sih kelihatan tahu banyak hal, tapi ujungnya gagal juga. Kemenangan yang mereka raih atas Yeriko
membuat mereka percaya akan ide mereka sendiri. Selama apapun dan sebanyak apapun pengalaman kita bersama Tuhan, bukan berarti kamu sudah cukup pintar. Bukan berarti kamu sudah cukup pintar sampai kamu tahu dan bahkan tidak butuh tanya Tuhan. Saya sering jatuh di posisi ini. Saya pikir saya sudah cukup berpengalaman. Saya cukup mengalami dan sudah tahu ramuan dan metodenya. Faktanya bahkan di setiap peperangan yang kita baca di Yosua, Tuhan selalu pakai cara yang beda-beda. Setelah sekian lama belajar Alkitab, kita pikir kita tahu. Tapi sebenarnya tidak. Kepercayaan akan diri sendiri adalah trap, jebakan, adalah tipuan. Nampak hebat dan benar, tapi ujungnya kehancuran. Nampak terbaik dan menjadi jalan keluar, tetapi kejatuhan sudah menanti di ujung jalan. Inilah mengapa saya sebut khotbah hari ini adalah tipuan kepercayaan diri. Karena ya, kepercayaan diri akan menipumu, akan mengelabuimu. Ada yang lain yang akan terjadi selain mengelabuimu di dalam kemenangan ini. Sehingga waktu kamu percaya dirimu, percaya idemu, kamu rasa idemu paling cemerlang dan pasti sukses. Tapi ternyata ujungnya adalah kehancuran. Tipu daya kepercayaan diri. Kita lihat di 2 Korintus ya. Ada yang lain yang akan terjadi juga karena kita percayakan diri kita. Dan ini dia di 2 Korintus 4. Ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, juga mereka tertutup untuk mereka dan yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan ialah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Tuhan. Injil diberitakan saat itu, firman Tuhan diberitakan saat itu, tetapi ada orang-orang yang tidak menerimanya, sehingga mereka akan binasa pada ujungnya. Siapa yang akan binasa di ayat ini? Dikatakan adalah mereka orang-orang yang tidak percaya. Dan pikirannya telah dibutakan oleh ilah lain zaman ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sadari apa ilah lain ini? Apa berhala terkuat melawan kebenaran Tuhan di zaman kita ini? Ide manusia. Ya, bisa. Saya kasih petunjuk deh. Bukan HP, bukan YouTube, bukan sosial media. Apa yang orang-orang puja akhir-akhir ini? Ya, self-confidence. Percaya kepada dirimu sendiri. Percaya akan apa yang kamu tahu. Dan inilah yang membutakan banyak orang. Fakta yang menarik adalah ini. Saat saya mempelajari tentang hal ini, tentang kepercayaan diri ini, tanpa sengaja saya temukan banyak artikel Kristen yang membahas tentang self-confidence.
atau kepercayaan akan diri sendiri sebagai bentuk yang positif yang orang Kristen harus punya. Lebih menarik lagi adalah sebagian yang saya baca itu memakai ayat-ayat yang menyatakan kalau Tuhan yang akan memberi kekuatan, kalau Tuhan yang punya rencana dan memberi rencana. Tapi ujung-ujung artikel selalu menguatkan untuk orang percaya dirinya sendiri. Untuk harus bertumbuh kepercayaan diri. Self, diri sendiri. Semua adalah pusat dari psikologi, ilmu kemanusiaan. Dan inilah zaman ini. Mereka katakan untuk pikirkan positif-positif tentang diri. Percaya itu. Mereka bahkan pakai ayat Alkitab kadang untuk membantu kamu lebih positif. Goal kita bukan positif, tapi kita mau benar. Dan inilah yang membutakan banyak orang. Dan membutakan diri kita kadang. Saking percaya diri, kita lupa kalau kita sadar, kita nggak sadar kondisi yang kita alami. Saking percayanya dirinya, saking positif thinking. Saya mau lebih dalam di Yosua 7 ayat 11. Yosua 7 tadi udah ditandai kan tadi? Ngomong ke Yosua 7 aku tandai kan? Tandai kamu. Permedannya. Ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ini yang terjadi. Ternyata mereka berbuat salah, tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka percaya sekali sama ide dan pikiran mereka sendiri. Sangat percaya sama apa yang mereka bisa lakukan. Dan kepercayaan diri itu bahkan membutakan mereka. Membutakan mereka dari apa? Membutakan mereka dari kondisi mereka sendiri. Begitu sangat percaya dirinya si Yosua dan bangsa Israel, mereka tidak dapat sadari bahwa ada dosa di dalam mereka. Tipuan kepercayaan diri yang pertama tadi adalah menipu diri kita seakan-akan kita akan berhasil dan menang. Tapi ternyata ujung-ujungnya kehancuran dan kejatuhan. Tipuan kepercayaan diri yang berikutnya hal ini adalah kebutaan akan dosa. Jadi buta. Mengatakan buta. Buta itu nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat benar-benar kondisi dirinya. Selalu berpikir positif akan diri. Berpikir dari dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Sehingga yang negatif-negatif ditolak jauh-jauh. Dan digantikan sama positif yang kau bisa pikirkan. Bisa mengerti hal ini? Mereka ajarkan coba pikiran yang positif tentang dirimu dan percaya itu. Yosua tidak sadar ada dosa. Tidak terlalu kepikiran. Bahkan dipikirkan. Semakin kau percaya akan dirimu, semakin kurang peka kamu sama dosa di dalam dirimu sendiri. Wow. Karena semakin kamu berjalan semaumu, kamu akan lihat semua maumu itu benar. Kamu akan lihat semua yang kamu jalani itu adalah satu-satunya jalan. Saking seringnya kamu jalan sama kehendak sendiri. Orang-orang ini cuma merasa dirinya selalu baik. Padahal tidak ada satupun kita sebenarnya yang baik.
Tidak sayang. Tidak ada satu. Mereka buta akan diri sendiri. Buta akan kondisi sesungguhnya. Yang pada akhirnya kondisi itu sebenarnya akan menjatuhkan dan mengalahkan mereka. Inilah tipuan kepercayaan diri itu, Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan diri, percaya akan dirimu sendiri akan membawa kamu kepada dunia yang tidak nyata. Di mana kamu melihat dirimu sempurna sesuai apapun yang kamu mau pikirin deh, pikirin pokoknya yang baik-baik, itulah dirimu. Dan melihat semua yang kamu lakukan jadi baik dan sempurna. Padahal Amsal tadi sudah tuliskan. Makanya inilah tipuan dari kepercayaan akan diri sendiri. Yakobus 4 ayat 3. Sudah di situ katakan amin. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Doa adalah salah satu medan perang orang Kristen. Doa adalah salah satu cara kita berperang. Peperangan rohani untuk kehidupan kita sering kita lakukan melalui doa. Tetapi Yakobus mengingatkan kepada jemaat bahwa ada doa yang tidak efektif. Ada doa yang pada akhirnya kamu tidak menerima apapun. Ini adalah doa yang bertujuan untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Peperangan kita tidak akan efektif dan memperoleh kemenangan kalau peperangan itu berdasarkan atas apa yang kamu mau aja, alias berdasar atas apa yang kamu percayai tentang dirimu sendiri aja, atau apa pikiran cemerlang yang kamu percayai itu paling benar. Kita tidak berperang untuk diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa yang kamu percaya di dirimu sendiri, kita juga tidak berperang untuk itu. Tidak untuk keinginan dirimu sendiri juga. Kita berperang untuk apa yang Tuhan mau. Kita harus berubah supaya kita berperang untuk lebih efektif. Kita harus sadar supaya peperangan kita berujung kepada kemenangan. Hari ini adalah waktunya untuk kita sadar. Supaya pada akhirnya bukan kekalahan yang kita dapat, tapi efektivitas dalam doa. Waktu kita hilangkan tentang ide kita sendiri, waktu kita hilangkan tentang keinginan kita sendiri, dan hal-hal itu. Amsal 28 ayat 26. Amsal 28 ayat 26 yang sudah dapat katakan amin. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Orang bebal adalah orang-orang ini. Mereka yang percaya akan hatinya sendiri. Mereka yang percaya akan apapun yang mereka pikirkan sendiri. Semakin percaya dengan hati sendiri, semakin bebal orang itu. Semakin tidak mau mendengar dan semakin tidak bisa mendengar. Seperti seakan-akan mereka bahkan tidak punya telinga.
Apapun yang dikatakan mental, tang ting. Dan kebebalan ini hanyalah hasil dari kepercayaan diri. Percaya akan hatimu sendiri. Jadi, semakin kamu percaya dirimu, semakin kamu tidak mendengar. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa kok saya nggak bisa dengar Roh Kudus? Mungkin kamu terlalu percaya diri. Atau sekian lama sudah percaya diri aja. Karena orang yang percaya diri, orang yang nggak punya telinga untuk Roh Kudus. Jadi semakin kamu percaya diri, bahaya. Lama-lama telinga menghilang terhadap Roh Kudus. Tetapi untuk mereka yang bijak, atau kata bijak itu untuk mereka yang mendengar. Orang yang mendengar pertimbangan-pertimbangan, dikatakan ayat ini mereka akan selamat. Mereka bagaimana caranya untuk jadi orang yang bijak dan mendengar? Gimana caranya? Hati. Jangan dengerin hatimu. Kepercayaan diri itu menipu sekali ya. Seakan-akan akan membawa sukses dan kemenangan. Tapi ternyata kehancuran. Seakan-akan akan membuat kamu tahu semuanya. Tapi malahan kamu buta akan kondisimu sendiri. Seakan-akan mengetahui cara menang. Tetapi ternyata kalah dan bahkan kehilangan harapan. Kepercayaan diri akan membuat seakan-akan kamu baik, tetapi sebenarnya kita sedang buta sama keburukan dan dosa kita sendiri. Kepercayaan diri itu menipu. Bahkan kepercayaan diri itu menghancurkan. Artinya percayakan diri sendiri. Bagaimana cara yang benar? Bagaimana cara kita bisa pulih dan tidak terpenjara lagi oleh keinginan diri sendiri, oleh diri kita sendiri? Siapa yang mau tahu? Yosua 8 ayat 8. Sudah dapat yang tidak dapat? Amin. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah membaca 2 pasal ini, pasti familiar sekali dengan ayat ini juga. Ada pemulihan terjadi Bapak Ibu Saudara. Pemulihan itu diawali dari Yosua dan bangsa Israel kembali mendengar Tuhan. Dan apa yang mereka dengar itu, mereka lakukan dengan sesuai dengan apa yang difirmankan dan diperintahkan. Masih ada harapan untuk kita. Yang bebal-bebal lalu masih ada harapan hari ini. Amen. Yang selalu ngikutin keinginan diri kemarin-kemarin, ada harapan mulai hari ini. Masih ada harapan untuk kamu juga hari ini. Harapan untuk keluar dari jebakan kepercayaan diri. Harapan untuk keluar dari keberhasilan semu yang ada di dalam dirimu itu. Dengan kembali mendengar apa yang Tuhan katakan. Mulai dari kembali lagi dengar. Dan dengan apa yang Tuhan katakan itu, mulailah bergerak dan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Rabu lalu salah satu topik kita adalah mengidentifikasi raksasa. Kamis juga diingatkan oleh kita untuk kita membenci raksasa itu. Identifikasi ini atau mencoba lihat raksasanya mana, itulah pengintean itu.
seperti yang dilakukan bangsa Israel. Kita perlu lihat siapa dan apa musuh kita. Dan juga tahu bagaimana cara kerjanya. Mereka itu gimana. Tapi apa yang kami sarankan setelah mengidentifikasi? Apakah kami suruh kamu nulis taktik dan strategi untuk melawan raksasa itu? Enggak. Yang kami suruh adalah untuk menulis stone, batu, firman Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan itu. Kita terus mendengar, tuliskan hal itu. Kalau enggak, kita akan lupa. Kita jujur aja deh sama diri kita sendiri. Tuliskan janji Tuhan itu, tuliskan perkataan Tuhan itu. Untuk membantu kita mengingat, membantu kita mendengar lagi. Sehingga kita dapat melakukan dengan benar. Kita dapat melakukan apa yang benar. Melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi sesuai dengan kepercayaan diri kita. Tidak lagi sesuai dengan ide baik kita. Walaupun seturut dengan fakta seperti bagaimana umat Israel melawan itu tadi. Itu. Tetapi kita mau sesuai dengan perkataan Tuhan. Tapi hati-hati, mau sesuai dengan perkataan Tuhan tapi tidak pernah mendengar atau bahkan tidak tahu apa yang Tuhan katakan bersamanya. Karena musuh udah banget kasih satu kata doang, udah putar balik. Ya. Dia berbicara ke kamu supaya kamu berjalan seturut perkataannya. Supaya kamu tidak berjalan seturut dengan pikiran dan idemu sendiri itu. Makanya Tuhan ngomong. Apalagi yang Tuhan akan kasih ke kita. Untuk menjaga kita supaya kita tidak percayakan diri kita. Supaya kita tidak akan selalu ngikutin diri kita. Apa? Kita lihat di 2 Korintus. Korintus 1 ayat yang sebelum ke 9. 8. Dua Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus menyatakan kesaksian ini kepada jemaat di Korintus. Yaitu kesaksian di mana mereka, para rasul, mengalami penderitaan. Dan juga bahkan mengalami beban yang berat dan besar. Udah berat, besar lagi. Bahkan bukan penderitaan yang mereka alami membawa mereka ke titik putus asa. Ada harapan lagi. Tetapi Paulus sadar tentang penderitaan dan beban yang mereka alami. Lihat di ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Saking parahnya penderitaan yang mereka alami. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus percaya penderitaan, Paulus percaya beban, ya, dia percaya kesakitan mereka yang membawa bahkan ke titik sampai ke titik kayak mau mati aja. Semua yang mereka alami itu untuk membangun kehidupan mereka untuk bergantung kepada Tuhan. Kamu mungkin ada di dalam kondisi sulitmu hari ini. Beban yang sangat berat banget. Beban yang besar sekali. Beban yang bahkan membuat kamu merasa kaya dihukum mati. Kamu mungkin di dalam kondisi beban berat yang bahkan kayak belum pernah aku alami. Hal ini bukan karena Tuhan tidak mengasihimu.
Tetapi hal ini dibiarkan Tuhan terjadi karena Dia mau kamu tidak menaruh kepada kepercayaan dirimu sendiri. Tuhan biarkan ini terjadi karena Dia mau kamu menaruh kepercayaanmu pada kasih setianya. Menaruh kepercayaanmu kepada kebenaran dan tuntunan tangannya. Menaruh kepercayaanmu pada tangannya yang berkuasa dan ajaib itu. Dia mau kamu bebas dari semua kepercayaan. Dia mau kamu bebas dari tipuan kepercayaan diri sendiri itu. Dia mau kamu bebas bahkan dengan kebutaan akan dosa. Caranya dia kasih tekanan. Caranya dia kasih penderitaan. Caranya dia kasih beban supaya sampai di titik di mana kita nggak bisa mengandalkan diri kita. Hanya mengandalkan tangan Tuhan. Dia mau kamu bebas dari tipuan kepercayaan diri ini. Sehingga dia berikan firman-Nya. Dia mau kamu bebas dari tipuan kepercayaan diri ini sehingga dia berikan beban dan kesulitan. Amin. Tulisan di note saya sih closing. Jadi kita mau tutup. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, ini ayat yang jadi salah satu stone saya juga. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya ulangi lagi. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat ini jelas bagi kita sebenarnya. Saya tidak perlu menjelaskan dan mencontohkan bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita bisa lihat bersama di Yosua 7 tadi dan 7 dan 8 tadi. Secara garis besar, kisah ini memberi contoh kepada kita bahwa kita bisa jalan dengan kepercayaan diri kita yang nampaknya baik dan benar. Tetapi semua itu hanyalah menipu, hanyalah tipuan. Dan pada akhirnya kehancuran dan kejatuhan pada ujungnya. Dan bahkan kepercayaan diri itu membawa kebutaan bagi mereka dan kita juga tentang diri kita. Kita melihatnya tidak benar. Pada pasal 8 menjadi kesaksian bagi kita saat mereka bertobat dan mau dengar Tuhan lagi. Dan mau taat lagi. Dan mau percaya lagi. Tuhan memberkati mereka dengan kemenangan. Artinya ayat ini benar. Artinya ayat ini sungguh-sungguh benar. Bahwa siapapun yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Mari mulai hari ini, jadikan ini cara hidup kita. Cara hidup yang bergantung dan menaruh harapan kepada Tuhan. Bukan kepada pendirian, pengertian, ide, kemampuan kita, pengertian kita sendiri bahkan. Caranya gimana tapi? Prakteknya gimana? 1 Tawarik 16. Satu Tawarik 16. Atau bacanya kalau pakai apa? Dialek itu Tawarik. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Catat baik-baik itu di depan kaca make up kalian mungkin. Taruh di mana pun kalian bisa lihat tiap hari ayat ini. Ya. Tapi dalam terjemahan lama dalam bahasa Indonesia menarik ayat ini. Kalau teman-teman bisa mendengarnya, saya bisa bacakan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya senantiasa.
Bertanya-tanyalah. Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya. Dan carilah hadiratnya selalu. Di mana dia ada, kamu mau di situ. Dan saya suka kata yang terjemahan lama ini. Bertanya-tanyalah. Tanya Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan. Dengan cara selalu tanya. Selalu cari Tuhan untuk jawaban. Selalu cari Tuhan untuk jalan keluar. Untuk catatan bahwa salah satu hal lain yang kita belajar dari Yosua hari ini adalah jangan cari Tuhan waktu kamu udah gagal. Udah gagal duluan baru cari Tuhan, udah terlanjur jatuh. Udah terlanjur 36 mati, 36 orang mati dulu. Udah terlanjur ada korban jiwa, baru cari Tuhan. Cari Tuhan sebelum maju berperang. Tanya Tuhan sebelum kamu bakal melangkah. Ini caranya. Kalau Tuhan katakan tadi bahwa siapa yang di Yeremia siapa mengandalkan Tuhan dia diberkati. Cara mengandalkannya adalah tanya Tuhan. Bertanya-tanya. Ya. Coba tanya kanan kirinya. Tanya. Ya. Tanya ya. Oh jangan asal aja. Kedua ayat ini menutup dan menguatkan bagi kita. Bagaimana Tuhan memberkati mereka yang mengandalkan Tuhan. Bukan mereka yang percaya akan dirinya sendiri. Dan kita mau lepas dari tipu daya kepercayaan diri ini. Untuk tidak dibutakan bahkan oleh kepercayaan diri kita sendiri. Tapi kita mau hidup bebas mengikuti perintah Tuhan. Kita mau ucap syukur buat firman ini. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kasih setiamu yang membawa kami untuk memahami firman-Mu yang luar biasa ini. Kami melihat bahwa kepercayaan diri bahkan dapat mengawali kehancuran dan kejatuhan kami. Dan kepercayaan diri juga yang nampaknya baik dan benar bagi kami ternyata itu membutakan kami akan kondisi kami sebenarnya. Kami mau lepas darinya mulai hari ini. Ampuni kami Tuhan yang kami sombong dan tinggi hati tidak mendengar akan Engkau. Tapi mulai hari ini kami mau bertobat. Seperti bagaimana bangsa Israel dan Yosua untuk kembali mendengar akan Engkau. Kembali percaya akan Engkau. Kami tahu saat kami melangkah dan percaya disitulah Engkau ada. Kami mau mencari kekuatan-Mu tiap hari. Kami mau bertanya kepada-Mu tiap saat. Kami mau ada di mana Engkau ada, di mana hadirat-Mu ada. Terima kasih Tuhan hari ini. Mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan memberkati. Zoe also welcome. Amin. Bisa dimengerti?